Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Amjad, guru SMP Negeri 10 Pasuruan. Anak-anakku yang hebat, marilah pada kesempatan hari ini kita membahas materi yang kedua, yaitu khamr dan maisir, atau minum-minuman keras dan berjudi. Anak-anakku, pada kesempatan ini nanti akan kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian khamr dan judi, kedua macam-macam khamr, kemudian yang ketiga adalah hukum dan dalil nakli khamr dan maisir. Kemudian juga akan kita bahas tentang akibat atau dampak yang ditimbulkan dari minum-minuman keras dan berjudi. Yang terakhir yang menjadi pembahasan kita nanti adalah bagaimana cara menghindari kegiatan minum-minuman keras dan berjudi. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama akan kita membahas adalah tentang khamr. Apa sih yang namanya khamr itu? Khamr adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras atau miras. Kata kuncinya yang namanya khamr ini adalah memabukkan. Memabukkan ini tidak hanya orang itu minum minuman keras, tidak, tetapi memabukkan ini adalah apa yang dikonsumsi oleh seseorang, dan ketika dia mengkonsumsi menyebabkan dirinya mabuk, maka itu termasuk dalam golongan khamr. Lalu apa yang dimaksud dengan memabukkan? Tadi Pak Amjad katakan bahwasanya inti daripada khamr itu adalah memabukkan. Lalu sekarang kalian bertanya, apa yang dimaksud dengan memabukkan itu? Memabukkan adalah hilangnya kesadaran akal pikiran. Manusia memiliki akal dan pikiran. Ketika akal pikiran ini dia tidak sadar atau hilang, maka ini kita sebut sebagai memabukkan. Sehingga ketika orang itu mabuk, hilang akal pikiran, maka dia tidak akan mengingat siapa dirinya. Dia tidak bisa mengingat siapa orang lain. Bahkan dia tidak bisa mengingat apa aktivitas yang dia lakukan. Itulah yang kita sebut dengan memabukkan. Intinya adalah kesadaran akal pikirannya hilang. Anak-anak sekalian, di antara beberapa contoh khamr itu adalah yang pertama bir. Bir ini adalah minuman yang mengandung alkohol. Yang kedua adalah tuak. Tuak ini pun juga minuman dari hasil fermentasi, kemudian di dalamnya mengandung alkohol yang sangat banyak sekali, dan ketika diminum pun juga akan menjadikan orang mabuk atau hilang akal pikiran. Yang ketiga adalah ganja. Yang keempat adalah pil koplo atau pil apapun, apabila dia gunakan dengan tujuan, dengan niat agar diri mereka hilang kesadarannya atau mabuk, maka itu kita sebut sebagai pil koplo. Yang keempat adalah sabu-sabu. Yang kelima morfin dan lain sebagainya. Nah, contoh daripada khamr di sini adalah, lalu apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Kalian meminum sedikit atau banyak, hukumnya haram. Misalnya kalian coba-coba, nilai sedikit, nyicipi sedikit saja, kepingin tahu rasanya, bagaimana sih rasanya bir itu, bagaimana sih rasanya tuak, ganja, pil koplo, sabu-sabu, morfin. Meskipun yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian jumlahnya sangat sedikit sekali, itu efeknya nanti kalian mabuk atau tidak mabuk, maka hukumnya tetap haram, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, dan berjudi atau berkorban untuk berhala, wal ansabu wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 9. Nah, surat Al-Maidah ayat 9 inilah yang dijadikan sebagai dasar bahwa hukumnya minum-minuman keras dan berjudi itu adalah haram. Apapun jenisnya minuman keras atau apapun bentuknya perjudiannya, hukumnya adalah haram. Anak-anakku sekalian, marilah kita lihat akibat apa yang akan ditimbulkan bagi orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras, atau akibat apa yang ditimbulkan bagi orang yang minum khamr. Akibat yang ditimbulkan ini bisa kita tinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah dari aspek fisik, dari aspek kesehatannya. Yang kedua adalah kita lihat dari aspek psikologinya atau gangguan jiwa yang ditimbulkan dari orang yang minuman khamr ini. Anak-anak sekalian, marilah kita lihat aspek yang ditimbulkan dari sisi fisik atau dari sisi kesehatan. Yang pertama adalah orang-orang yang minum minuman keras, maka otomatis dia akan menjadi mabuk. Kalau dia mabuk, maka dampak yang ditimbulkan dari sisi kesehatan, yang pertama adalah mual. Mual ini berarti perutnya ada gangguan di dalamnya yang diakibatkan dari zat minuman keras tersebut, sehingga perutnya menjadi mual. Kemudian yang kedua, sakit kepala. Orang yang minum minuman keras atau minum khamr akan sakit kepala. Kalau lama dia minuman keras kemudian sakit kepala terus, nanti akan berdampak, akan menjadi sebuah penyakit. Yang ketiga adalah nyeri badan, menyeri pada bagian badan tertentu. Dampak yang kedua adalah tekanan darah tinggi. Kenapa dengan minuman keras ini akan menjadikan tekanan darah kita menjadi tinggi? Karena minuman keras atau khamr ini adalah sebagai pemicu tekanan darah, sehingga ketika orang itu minum minuman keras, di sana ada zat alkoholnya atau ada zat aditif yang lain, maka akan memicu tekanan darah kita, sehingga tekanan darah kita akan melaju lebih tinggi, dan kalau lebih tinggi akan menyebabkan orang tersebut terserang penyakit seperti penyakit stroke dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menurunnya kekebalan tubuh, dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi. Nah ini, kalau orang sudah minum minuman keras, maka kekebalan tubuhnya akan semakin hari semakin menurun, dan kalau kekebalan tubuhnya semakin menurun, maka dia akan lebih cepat tertular penyakit atau terinfeksi. Dampak yang keempat adalah risiko terjangkitnya penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Ini risiko yang sudah yang sangat parah sekali. Ini bagi orang-orang sudah minuman keras itu dijadikan sebagai gaya hidup, maka dampak yang keempat ini tidak akan terhindarkan. Dia akan terserang penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, bisa paru-paru, ya, dan gangguan pada organ hati yang lainnya. Anak-anak sekalian, dampak yang kedua adalah dampak dari sisi
jiwa atau psikologinya. Apa akibat yang ditimbulkan dari orang yang minum minuman keras atau minum khamr selain dampak secara fisik tadi? Yang ditimbulkan dari sisi kejiwaannya, yang pertama adalah akan terjadinya gangguan daya ingat. Daya ingatnya akan terganggu. Daya ingat itu apa? Daya pikiran untuk mengingat sesuatu. Ini akan terganggu nanti. Kemudian adanya perubahan kepribadian. Misalnya mudah marah, bahkan marahnya sampai meledak-ledak, tidak terkendali. Ketika dia itu mabuk, hilang kesadaran, maka seringkali dia itu merasa lebih cepat tersinggung. Karena tersinggung, maka dia seringkali marah dengan meledak-ledak. Yang ketiga, yang ada kaitannya dengan nomor 1, gangguan daya ingat, adalah akan terjangkit penyakit Alzheimer atau penyakit yang memiliki halusinasi, paranoid, dan pelupa. Kalau ini sudah yang terjadi, maka resikonya akan berat, yaitu akan terapi kemana-mana untuk menyembuhkan penyakit ini. Penyakit Alzheimer ini pun juga sulit ditemukan dengan berbagai macam terapi yang harganya cukup mahal. Anak-anakku sekalian, lalu sekarang bagaimana cara menghindari minuman keras itu? Kalau tadi kalian sudah mengetahui apa sesungguhnya minuman keras itu, lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan, lalu sekarang agar kalian tidak memiliki dampak yang ditimbulkan sebagaimana di atas, maka sekarang bagaimana cara menghindari minuman keras tersebut? Cara menghindari minuman keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kalian harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Ingat, tujuan hidup manusia itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup manusia itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna, sesungguhnya Allah menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah ini harus kalian dorong dijadikan sebagai tujuan hidup. Bagaimana bentuk kalian mendekatkan diri kepada Allah? Misalnya kalian membaca Al-Quran. Tinggal kalian tentukan jadwalnya mulai kapan, misalnya setelah sholat fardu, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, bacalah Al-Quran. Atau sholat sunnah, sholat tahajud. Dengan cara demikian insya Allah kalian akan terhindar dari minuman keras. Yang kedua adalah kalian harus bergabung atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Artinya kalian cari teman-teman kalian, orang-orang yang harus ada pada sekitar diri kalian, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan maksiat, orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan haram, orang yang melakukan perbuatan yang ada haramnya seperti minuman keras itu tadi. Silakan kalian cari teman-teman kalian, seleksi teman-teman kalian, cari teman-teman yang soleh. Yang ketiga adalah cara menghindari minuman keras, melakukan berbagai macam hobi yang positif. Silakan carian hobi yang positif, apapun bentuk daripada hobi atau kegiatan kalian, cari yang positif. Insya Allah dengan hobi yang positif itu kalian akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, khususnya adalah minum-minum keras. Sekarang ini misalnya yang lagi ngetren anak-anak itu hobinya al-banjari. Silakan kalian ikuti banjari, jadikan sebagai hobi kalian, hobi bermusik, hobi berselawat melalui banjari. Insya Allah ketika kalian terjun di dunia banjari itu, insya Allah kalian akan terhindar dari minum-minuman keras. Selanjutnya adalah
menjalani hidup sehat, menjaga pola makan dan berolahraga. Silakan kalian hidup sehat, makannya ditata, jangan sampai apa yang kalian masukkan di dalam jasad kalian, kalau kalian makan di sana ada unsur haramnya. Kemudian tambahilah dengan kegiatan yang bagus, berolahraga. Insya Allah dengan ini maka kegiatan-kegiatan minuman keras akan jauh dari diri kalian. Yang kelima adalah menghindari dan menjauhi tempat-tempat berkumpul orang yang ada minuman kerasnya. Nah, ini seringkali di daerah kita, misalnya di kampung-kampung atau di pasar atau dimanapun tempatnya, di pos ronda, kalau emang di situ banyak orang berkerumun, kemudian di dalamnya itu kalian lihat bahwa di dalamnya itu ada minuman keras, maka kalian jangan ikut berkerumun di sana. Silakan kalian tinggalkan, kalian pulang ke rumah, kalian lebih baik membaca Al-Quran atau kalian berdiam diri di rumah bersama keluarga kalian. Selanjutnya adalah cara menghindari yang keenam adalah mengetahui dan memahami bahaya dampak yang ditimbulkan dari minuman keras. Dengan kalian mengetahui bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari minuman keras, harapannya adalah akan tumbuh kesadaran bagi kalian untuk selalu mengingat bahaya dan dampaknya itu, sehingga kalian tidak mendekat pada minuman keras, tapi kalian berjauhan dengan minuman keras. Anak-anakku sekalian, itulah sekelumit materi tentang berjudi. Maka akan Pak Hamzah lanjutkan dengan tema selanjutnya adalah judi atau maisir. Judi atau maisir adalah aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Inilah yang kita sebut sebagai judi. Kata kuncinya adalah di situ ada satu kegiatan yang direkayasa sedemikian rupa, kemudian ada jaminannya atau barang yang ditaruhkan atau yang menjadi taruhannya, sehingga nanti akan berdampak kepada ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan atau merasa dirugikan. Itulah yang kita sebut sebagai judi atau maisir. Anak-anakku sekalian, Pak Hamzah tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk daripada judi atau maisir. Silakan nanti kalian bisa browsing sendiri di internet apa saja bentuk daripada judi tersebut. Silakan kalian browsing sendiri, kalian pahami sendiri apa dari bentuk-bentuk judi itu. Sekarang Pak Hamzah konsentrasi pada dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Anak-anakku sekalian, apa dampak yang ditimbulkan bagi orang-orang yang berjudi, baik itu dampak dari sisi pribadi maupun dampak dari sisi sosial? Yang pertama adalah merugikan ekonomi, karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Otomatis ketika orang itu melakukan perjudian, maka dampak ekonomi baik secara pribadi maupun secara sosial ini akan berdampak. Artinya banyak orang-orang yang awalnya itu kaya kemudian akan jatuh miskin diakibatkan karena berjudi. Itulah salah satu daripada dampak judi dari sisi ekonomi. Yang kedua adalah menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Coba kalian tengok orang-orang yang lagi asik berjudi. Kalau dia sudah asik berjudi, maka semuanya akan lalai. Jangankan ibadah, sholat atau mengaji, mau pulang ke rumahnya untuk mengantarkan anaknya,
mengaji atau mengantar anaknya sekolah, kalau dia sudah asik berjudi, maka dia akan lalai, dia akan selalu menghadap perjudiannya, tidak akan terpikirkan, oh saya akan mengantarkan anak, tidak. Selanjutnya adalah tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Kalau orang itu sudah berjudi, maka rasa malu, rasa kasih sayang, rasa ibah kepada orang lain atau rasa manusiawinya akan semakin hari akan terkikis, lama-lama akan hilang rasa manusiawinya. Yang keempat adalah orang yang berjudi akan menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalau orang itu sudah berjudi, maka dia akan malas bekerja. Dia berharap agar dengan judinya itu dia akan mendapatkan uang, dengan judinya dia akan mendapatkan kekayaan, tapi nyatanya tidak, sehingga mereka tidak bekerja. Otomatis kalau tidak bekerja, maka perekonomiannya pun juga akan terganggu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka apa yang akan dilakukan oleh orang seperti ini? Maka adalah dia akan melakukan satu kegiatan yang dilarang oleh agama. Misalnya, dia akan mencuri, dia akan menggarong rumahnya orang lain, dia akan mengambil sepeda motor. Ini akan terjadi. Dampak yang kelima adalah dapat menghancurkan kestabilan atau kerukunan dan keharmonisan keluarga. Coba kalian tengok di sinetron-sinetron televisi yang menceritakan tentang satu kehidupan orang tertentu yang selalu melaksanakan kegiatan berjudi, pasti di sana kerukunan rumah tangganya akan retak, akan tidak harmonis. Yang lebih parah lagi, nanti akan terjadi yang namanya pertengkaran di dalam keluarga. Kalau sudah pertengkaran dalam keluarga, maka kehidupannya tidak akan harmonis. Yang keenam adalah dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Otomatis ini, kalau orang sudah berjudi, awalnya dia kaya misalnya, kemudian dia jatuh miskin karena perjudian, maka dalam kehidupan berikutnya dia akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Mudah-mudahan kalian semua tidak akan terjerumus kepada dua kegiatan ini, yaitu berjudi dan minum minuman keras. Anak-anakku yang hebat, marilah kita lihat bagaimana cara menghindari perjudian. Cara menghindari perjudian, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah niat agar tidak berjudi, atau niat bagi orang yang sudah terlanjur berjudi, niat agar berhenti berjudi. Artinya, segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Jika kalian ingin tidak berjudi, atau kalian ingin berhenti untuk berjudi, mulailah dari sekarang. Bulatkan tekad kalian dan bulatkan kemauan kalian untuk tidak berjudi. Niat ini harus tertanam di dalam hati, harus tertanam di dalam pikiran kita, sehingga nanti akan terimplementasi dari kehidupan nyata. Niat ini harus ditanamkan. Oke, cara yang pertama, kalau niatnya ini sudah tidak bulat, maka akan goyah. Sekali lagi, yang pertama yang harus dilakukan adalah niat, bulatkan tekad untuk tidak berjudi. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Misalnya kalian membaca Al-Quran, sholat sunnah, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan kegiatan-kegiatan pengajian, mendengarkan orang mengaji di musola atau di masjid. Yang ketiga adalah mengubah pola pikir. Apa sih mengubah pola pikir?
Mengubah pola pikir artinya tanamkan dalam pikiran bahwa judi, saya tambahi lagi, atau minuman keras adalah hal yang tidak bermanfaat, adalah satu aktivitas yang justru merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pola pikir ini harus tertanam pada jiwa kalian, bahwa sesungguhnya kegiatan judi maupun kegiatan minuman keras itu akan berdampak negatif pada diri kita sendiri maupun orang lain. Yang keempat adalah berkumpul bersama keluarga. Silakan kalian berkumpul bersama keluarga kalian. Di sana ada orang tua kalian, ada ibu kalian, ada bapak, ada adik, ada kakak, kumpul bersama keluarga kalian. Kemudian berkumpul dengan orang-orang baik atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan kalian mencari teman yang teman kalian itu seringkali melakukan satu perbuatan berjudi atau minuman keras. Hindari kalian punya teman seperti itu. Yang keenam adalah mengubah gaya hidup. Ini penting sekali, mengubah gaya hidup. Janganlah gaya hidup kalian itu gaya hidup yang eksklusif, gaya hidup yang kaya, gaya hidup yang mewah. Jangan. Gaya hidup yang dilaksanakan, gaya hidup yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah gaya hidup yang sederhana, bukan gaya hidup yang mewah. Meskipun kita kaya, tetapi gaya hidup kita harus sederhana. Ini penting sekali. Yang ketujuh adalah giat bekerja. Dengan giat bekerja ini, maka pikiran-pikiran untuk berjudi, untuk minuman keras, insya Allah akan hilang. Silakan kalian giat bekerja, tanamkan niat kalian dengan ikhlas. Anak-anakku sekalian, mungkin dalam kesempatan ini yang bisa Pak Amjad sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang Pak Amjad sampaikan ini dapat bermanfaat pada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kalian memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali.